Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Mardatillah yang akan membahas bagaimana mengolah SDM dan hubungan tenaga kerja. Yang pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar SDM. Dasar-dasar SDM. Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Jadi kinerja kawan menjadi aset yang penting bagi perusahaan, dan oleh karena itu HRM perlu untuk memahami dasar-dasar dari SDM yang dimilikinya, yaitu yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. Jadi SDM itu harus direkrut dan diseleksi, jangan asal direkrut tapi nggak diseleksi. Yang kedua adalah manajemen kinerja. Jadi kita harus melihat bagaimana manajemen kinerja dia dan mengatur bagaimana manajemen kinerja di perusahaan kita tersebut. Jadi SDM ini kita harus memerhatikannya lebih lanjut. Yang kedua pengembangan SDM. Yang ketiga pengembangan SDM. Jadi kita juga menyekolahkan mereka, bagaimana kita mendidik mereka dalam mengatur perusahaan kita. Karyawan kita harus disekolahkan, diajari, dididik, dan dikembangkan SDM-nya. Yang keempat ada perencanaan suksesi. Yang kelima kompensasi dan tunjangan. Yang keenam sistem informasi SDM. Yang ketujuh data dan analitik SDM. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua adalah tentang penyusunan dalam staf organisasi. Penyusunan staf dalam organisasi merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha, agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Hal yang perlu diperhatikan saat staffing diantaranya adalah membuat rencana kepegawaian. Yang kedua, strategi perekrutan. Yang ketiga, pemeriksaan anggaran. Yang keempat, pertimbangan untuk mencari karyawan tetap atau kontrak. Yang kelima, meninjau lingkungan kerja. Hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu kemampuan dan keahlian karyawan. Jadi kita harus memperhatikan kemampuan mereka biar kita dapat menjalankan organisasi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, psikologis karyawan. Bagaimana karyawan dalam bekerja? Apakah dia mengalami masalah? Kita harus tanyakan agar pekerjaan di organisasi tersebut tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah kebutuhan divisi. Jadi kebutuhan bagian-bagian tersebut kita harus penuhi. Juga ini akan melancarkan perkembangan dari organisasi tersebut. Yang keempat adalah beban kerja. Jadi beban kerja ini harus kita perhatikan juga agar pekerjaan di organisasi kita ataupun di perusahaan kita dapat diselesaikan dengan maksimal. Yang kelima, tes kinerja dan tes fisik. Bagaimana kita kemampuan dia dalam bekerja, kemampuan dia dalam pengalaman dia dalam bekerja. Bagaimana kita harus dengan tes kinerja dan fisik dia. Selanjutnya, tujuan staffing adalah mewujudkan sinergi antara karyawan dan tugas serta kewajibannya. Mewujudkan mekanisme kerja yang efektif, kooperatif, dan terpadu, mendukung karyawan agar mampu menyelesaikan tugas sesuai bidang kerja masing-masing. Manfaat-manfaat staffing yaitu mengurangi kelebihan tenaga kerja, mengurangi pengeluaran perusahaan, menciptakan lapangan kerja yang cocok untuk karyawan, mengurangi potensi stres dari karyawan, perusahaan menjadi lebih produktif, kerja menjadi lebih efisien, karyawan menjadi loyal, bangga dengan
Jadi staffing ini mempunyai manfaat seperti di atas. Dengan kata lain, penyusunan staff alias staffing adalah kegiatan pengadaan, penetapan, pelatihan, dan pengembangan karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, contoh struktur organisasi dari hasil staffing. Ada menteri keuangan, wakil menteri keuangan ini berarti di perusahaan keuangan. Ada inspektorat jenderal, sekretariat jenderal, lapangan staf ahli Kementerian Keuangan yaitu Direktur Jenderal Anggaran, Pajak, Bea Cukai, Pembendaraan, Kekayaan Negara, dan sebagainya sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan bahas tentang mengembangkan angkatan kerja. Tenaga kerja itu bersifat heterogen, baik dilihat dari segi umur, jenis kelamin, pendidikan, keahlian, dan keterampilan. Memiliki peran yang berbeda dan tersendiri meningkatkan kualitas tenaga kerja. Diharapkan mampu untuk memberikan dampak signifikan kepada perusahaan. Cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama adalah ciptakan program pelatihan. Yang kedua, kenali karyawan, kenali sifat-sifatnya, kenali perilakunya. Yang ketiga, sediakan lingkungan kerja yang nyaman. Yang keempat, tentukan tujuan yang jelas. Yang kelima, lakukan evaluasi berkala, berikan insentif dan hadiah, lakukan promosi internal, memberikan pekerjaan yang sesuai pada ahlinya, sediakan sumber daya yang memadai. Manfaat dari meningkatnya kualitas pekerja. Dini karyawan, manfaatnya adalah pertama, bekerja menjadi efektif dan efisien, perusahaan menjadi lebih produktif, meningkatkan motivasi dan semangat pekerja, memberikan wawasan yang luas bagi pekerja menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ini manfaat-manfaatnya. Juga lain, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan skill dan kemahiran pekerja, mampu memecahkan masalah. Jadi dengan kebiasaannya memecahkan masalah, jadi mampu dia memecahkan masalah-masalah yang mudah. Pekerja menjadi lebih teliti, meningkatkan keselamatan kerja. Selanjutnya, kompensasi dan tunjangan. Setiap pekerjaan pastilah menjanjikan suatu imbalan yang bisa berupa uang atau bukan uang. Dengan adanya kompensasi atau gaji, pekerja memiliki tujuan yang jelas untuk melakukan pekerjaannya. Tidak jarang perusahaan memberikan tunjangan, bonus, dan kenaikan gaji bagi pegawainya yang aktif dalam bekerja atau yang semangat. Tiap-tiap perusahaan terkadang memberikan tujuan kepada pegawainya dengan tujuan untuk mempertahankan pegawainya tersebut. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak perlu mengulang proses pengembangan karyawan lagi atau malah menjadikan pegawai senior tersebut sebagai mentor pegawai baru nantinya. Macam-macam tunjangan yang diberikan perusahaan diantaranya adalah tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, tunjangan makan siang, dan perumahan. Jadi dengan adanya kesehatan, hari raya ini THR, pensiun, jadi pekerja karyawan semangat dalam bekerja. Selanjutnya, konteks hukum dalam SDM. Tak jarang pegawai dilanggar haknya atau malah melalaikan kewajibannya, sehingga terciptanya hukum-hukum yang mengikat dan melindungi mereka. Beberapa konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia antara lain, yang pertama, kesetaraan, kesempatan kerja bermakna bahwa penetapan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. Keamanan dan kesehatan karyawan di Indonesia. Hak-hak sosial karyawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 1992, yaitu dengan dijalankannya kewajiban jaminan sosial.
tenaga kerja atau jam sostek. Pelecehan seksual dapat terdiri dari dua, yaitu bentuk seksual yang menawarkan tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ganti atas tindakan seseorang. Terus ada diskriminasi khusus, misal bagi karyawan yang ternyata mengidap AIDS atau cacat tertentu. Untuk jenis pekerjaan yang memang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menjalankannya, maka bentuk diskriminasi semacam ini tidak diperbolehkan. Employment at will, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan. Terus ini bisa dibaca berdasarkan aturan pasal 14 UUD 13 tentang ketenaga kerjaan. Jadi perjanjian kerja, dan ini harus sesuai dengan kewajiban dari para pihak. Kemudian kita akan membahas tentang tantangan di lingkungan kerja bersama. Lingkungan kerja dapat berubah sewaktu-waktu dan sangat sulit untuk memperhitungkan dan memperkirakan perubahan yang akan terjadi. Hal ini sering menyebabkan pegawai baru atau remaja baru memasuki dunia kerja mundur karena tidak beradaptasi. Jadi kita harus bisa mengadaptasikan pekerja-pekerja baru agar betah di dalam perusahaan. Masalah yang sering dihadapi dunia pekerja biasa adalah realisasi komunikasi, lingkungan kerja, motivasi yang rendah, jadi penguasaan dari atasan juga rendah, kekhawatiran dengan karir, sulit mengimbangi pekerjaan, kurangnya waktu untuk diri sendiri. Berikut 5 kriteria lingkungan kerja yang baik atau sehat. Jadi kita bahas tentang lingkungan yang selalu tidak sehat, ini relasi komunikasi. Jadi kita harus mengatur juga, harus ada 5 ciri kriteria lingkungan yang kerja yang sehat. Yaitu yang pertama lah manajemen yang baik, hubungan antara rekan kerja, lingkungan yang bersih dan nyaman, adanya personal space, produktivitas yang baik dan stabil, keterbukaan komunikasi, dan saling menghargai. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.